saya masih bisa diajak lagi kumpul dengan para penggiat-penggiat taman se-Indonesia. Ada hal menarik yang saya ingin sampaikan ya di Jepang, terutama terkait dengan penggunaan taman. Jadi kebetulan saya ini kali ketiga tinggal di Jepang, waktu saya kecil, waktu saya kuliah, dan waktu sekarang saya sebagai atas pendidikan dan kebudayaan. Taman itu really plays an important role ya untuk perkembangan karakter anak-anak di Jepang. Jadi setiap anak itu dalam usia, mungkin yang paling banyak itu saya bisa cerita waktu anak-anak saya kecil. Karena saya dulu S3 di sini, sehingga saya berkesempatan untuk melepas anak-anak ketika saya di kampus, itu mereka were growing up-nya itu di taman, gitu ya. Jadi taman itu bisa digunakan untuk multi ages, jadi dari anak yang TK, kemudian usia anak SD, anak SMP, anak SMA, itu mereka bisa berklaster-klaster di taman, jadi kebayangnya tamannya sebesar apa, dan itu bisa digunakan untuk belajar, buat baca, untuk bermain, jadi sesuai usia, atau untuk belajar bersama. Jadi benar-benar multifungsi. Nah, bagaimana halnya ketika COVID melanda gitu ya. Jadi kebetulan ketika COVID melanda Tokyo, saya cerita Tokyo saja karena saya kebetulan tinggalnya di Tokyo, itu satu-satunya tempat yang tidak lockdown atau tidak tutup adalah taman. Kenapa? Karena yang libur sekolah itu hanya anak-anak usia SD, SMP, SMA. Di Jepang itu ada terkenal dengan istilah hoikuen. Apa itu hoikuen? Hoikuen adalah tempat penitipan anak, atau kalau di kita itu istilahnya child care, dan itu dimiliki oleh pemerintah, sehingga kayak PAUD lah ya, kalau di kita ya, di Indonesia itu PAUD. Nah, anak-anak PAUD itu tidak libur. Kenapa? Karena orang tuanya bekerja. Jadi kalau PAUD libur, penitipan anak libur, maka orang tua nggak bisa bekerja. Kalau orang tua bekerja, berarti mereka tidak punya income. Nah, karena dalam konteks Jepang, PAUD-nya itu menjadi bagian dari sistem, the whole system of the city, jadi kota yang menyiapkan ini, maka taman-taman itu tetap dipakai, Mas Yudi, di era COVID ini gitu ya. Karena apa? Anak-anak itu kan memang punya program setiap pagi, anak-anak PAUD itu terutama ya, mereka setiap pagi ke taman untuk berjemur, kemudian mereka juga belajar mencintai alam, nature ya. Jadi memang most of their time itu in urban garden ya, apa urban park yang small. Jadi kalau di Jepang itu kan kalau di kita kelurahan, di setiap kelurahan itu ada taman-taman yang memang digunakan oleh anak-anak untuk bermain every day, begitu ya. Dan satu-satunya seperti tadi saya katakan, ketika istilahnya di sini dia tidak menggunakan istilah lockdown, tapi state of emergency. Ketika terjadi state of emergency di hampir semua prefecture yang ada di Jepang, mall tutup, sekolah tutup, kampus tutup, kemudian restoran tutup, izakaya tutup. Izakaya itu tempat orang Jepang minum-minum ya, yang malam-malam, apalagi bar dan sebagainya itu semuanya tutup. Yang tidak, di Jepang ini taman ada dua macam ya, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Nah, kalau tempat-tempat yang berbayar yang bisa membuat orang banyak berkumpul itu tutup. Nah, hebatnya, nah ini juga yang menjadi PR kita, saya kebetulan atas pendidikan dan kebudayaan, yang paling hebat dan luar biasa adalah orang Jepang itu kan penduduknya tertib ya. Ketika pemerintah mengatakan we are entering state of emergency, so everybody please stay physical distancing, jangan keluar rumah, kemudian jangan tidak boleh makan di restoran, bekerja itu hanya bolehnya work from home dan sebagainya. Semua rakyat tertib, begitu ya, tanpa ada yang kalau di kita mah ngeyel gitu ya. Ada Pak Endra juga. Assalamualaikum Pak Endra. Jadi nggak ada yang ngeyel. Itu orang Jepang itu sudah terbiasa hidup dengan SOP. Satu perintah atau
sebenarnya himbauan ya, tidak perintah juga. Jadi bahasanya Gubernur Kyoke tuh gini, Moshi dekireba minasama ouchide iro-iro yatte kudasai. Hanya itu bahasanya dengan bahasa sangat lembut ya. Karena gubernurnya wanita di Tokyo ini. Jadi kalau diterjemahkan itu, jika memungkinkan Bapak Ibu sekalian, mohon untuk tidak keluar rumah. Jika memungkinkan, mohon bekerjalah dari rumah. Jika memungkinkan, mohon lakukan semua aktivitas dari rumah. Dan karena orang Jepang sudah terbiasa dengan hidup tertib itu, Mas Yudi, semua otomatis stay at home. Nah, itu luar biasa. Ya. Itu yang harus, for me, sebagai seorang atas pendidikan, itu talking about basic education ya. Bagaimana anak-anak itu dari usia dini itu sudah dilatih untuk taat SOP, untuk taat pada berbagai peraturan ditetapkan, dan tidak berani nyeleneh ya kalau bahasa kita ya. Kan saya suka miris ya ngelihat berita-berita tentang, sampai saya nggak berani nonton TV Indonesia, Pak Endra. Karena begitu gemes gitu ya. Apa sih nggak pada nurut? Kenapa sih pada, apalagi kalau udah Mas Anies yang ngomong gitu, terus orang udah langsung ngait-ngaitin sama politik. Padahal kebetulan kan deputi beliau kan mantan kabiro saya di Kemdikbud kan, Ibu Suharti. Jadi setiap apapun progres yang ada di Tokyo, saya selalu japri Bu Harti. Bu Harti, Tokyo udah begini loh, Tokyo udah begitu, caranya begini, caranya begitu, dalam konteks supaya kita bisa seperti itu. Sayangnya dipolitisasi. Nah, yang hebatnya lagi di Jepang ini kalau kita bicara COVID, pemerintah tuh mau belajar. Jadi yang pertama kali bikin state of emergency kan Hokkaido, karena dia paling banyak di utara Jepangnya. Langsung PMAB ngikut gitu, karena ternyata memang bahaya kalau kita tidak mendeklar state of emergency. Nah, balik lagi cerita taman, di Jepang itu, karena tadi saya katakan anak-anak PAUD tidak mungkin diliburkan ya, karena orang tuanya harus bekerja, dan satu-satunya tempat yang bisa dikunjungi selalu adalah taman-taman di klaster-klaster kelurahan itu. Sehingga, nah karena orang tuanya pada nggak ada, maksudnya orang-orang tuanya kan nggak pada berani keluar rumah kan, karena taat dengan, jadi mereka juga nggak ada yang berani keluar dari rumah, sehingga taman-taman itu betul-betul kosong, nggak ada orang, dan isinya hanya si anak-anak PAUD yang sedang yang sedang menjalankan program untuk visiting garden every day. Mungkin itu. Nah, kalau bicara bagaimana pemanfaatan taman dalam kondisi normal, udah banyak yang tahu lah ya, Jepang kan negara paling gila ya untuk urusan taman, dalam arti kata, kalau lagi autumn, semua keluar menikmati warna-warni daun. Kalau lagi sakura, jangan dibilang lah, itu udah sampai punya istilah hanami ya. Hanami itu adalah makan dan minum di bawah pohon sakura di taman-taman kota yang memang ditumbuhi oleh pohon sakura di setiap klaster-klaster perumahan itu. Mereka really enjoy the garden as a part of their life. Nah, kira-kira begitu. Sehingga dengan program P2KH-nya kan adalah ingin mencoba ya mereplikasi berbagai hal-hal baik dari taman-taman Jepang yang sangat luar biasa digunakan oleh multi ages. Belum lagi kalau pagi-pagi kan saya cerita, kalau pagi-pagi nenek-nenek kakek-kakek olahraga tai chi gitu ya. Kalau sore-sore anak-anak sekolah juga berlari-larian, yang SMA bikin, yang pacaran juga ada. Jadi pokoknya taman itu benar-benar menjadi bagian dari kehidupan rakyat Jepang. Karena rumah Jepang kecil-kecil kan. Rumah Jepang sangat kecil-kecil. Hanya Pak Bintang tuh dulu pernah mampir rumah saya, jadi kita hanya apartemen atau yang kamarnya hanya 2, 3 sempit. Jadi memang mereka membutuhkan taman untuk bisa terbuka lah begitu, keluar menjadi bagian dari kehidupannya. Mungkin itu Mas yang saya bisa share. Jadi kalau soal COVID sih, Jepang keren lah ya, bagaimana mereka menanganinya secara terstruktur, datanya juga data mereka memantau ya dengan sangat. Kita juga hampir setiap hari dari embassy memperoleh update dari Menlu-nya ke Menlu Jepangnya, apa-apa yang harus dilakukan, apa yang boleh, apa yang tidak, sehingga kita semua well update with the real and original data. Mungkin itu yang